Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari Batubara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang judulnya yaitu Islam di Afrika. Tapi kalau di RPS memiliki 2 poin penting yang harus dibahas. Poin yang pertama yaitu Kristen di Afrika. Sejarah agama Kristen di Afrika sangat panjang, bahkan lebih awal dibandingkan penyebaran ke banyak bagian Eropa. Agama Kristen mula-mula masuk Afrika pada abad pertama Masehi melalui 2 rute utama, yakni rute utara dan timur. Rute pertama perkembangan di Mesir yang saat itu menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan memiliki kota besar bernama Alexandria, yang merupakan pusat perdagangan dan pendidikan di dunia kuno. Dari kota ini, para pengikut Yesus Kristus yang dikenal sebagai murid Santo Markus mulai menyebarkan ajaran Kristen dan membentuk komunitas, kemudian dikenal dengan nama Gereja Koptik Alexandria. Gereja ini menjadi salah satu yang tertua di dunia dan memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi serta spiritualitas Kristen yang awal. Tokoh-tokoh penting seperti Origenes, Athanasius, dan Clement dari Alexandria berasal dari tradisi Koptik dan memberikan pengaruh besar terhadap ajaran Kristen. Nah, setelah itu ada yang bernama Kerajaan Aksum yang membangkang bentuk kekristenan yang unik, yang dimana Kristen Aksum ini menggabungkan 2 elemen. Elemen yang pertama yaitu budaya lokal dengan ajaran Injil, gereja-gereja berbatu yang megah, dan prasasti berbahasa Geats menjadi saksi peradaban Kristen yang maju. Agama ini tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan spiritual saja, tetapi juga sebagai identitas politik dan budaya yang menguatkan legitimasi raja serta struktur sosial di Otopia. Ketika Islam mulai menyebar pada abad ke-7 Masehi, Aksum dikenal sebagai tempat perlindungan bagi Nabi Muhammad SAW yang pertama kali berhijrah ke Abbasiyah, menunjukkan adanya hubungan damai antara Islam dan Kristen di awal sejarah Afrika Timur. Namun, di tempat lain seperti Mesir dan Nubia, agama Kristen mulai merosot seiring dengan perubahan politik dan sosial akibat meluasnya kekuasaan Islam. Meskipun demikian, Ethiopia agama Kristen tetap bertahan kuat dan menjadi bagian penting dari identitas nasional hingga saat ini. Penyebaran agama Kristen di benua Afrika tidak berhenti pada zaman kuno. Gelombang kedua dari penyebaran ini terjadi pada masa kolonialisasi, terutama di wilayah Afrika Barat dan Tengah. Pada abad ke-15, lewat perdagangan dan misi Katolik, ajaran Kristen dibawa ke daerah seperti Kongo, Angola, dan Guinea. Beberapa pemimpin lokal, contohnya Raja Bizinya Anikyu dari Kongo, bahkan dibaptis dan membentuk aliansi dengan Portugis. Seiring berjalannya waktu, para misionaris juga mendirikan sekolah dan gereja di garis pantai serta di hutan tropis. Nah, penyebaran agama Kristen di Afrika harus dilihat dalam konteks sosial dan politik saja yang ada. Gereja ini dan misi berfungsi sebagai pusat pendidikan, mengenalkan membaca dan menulis serta pengetahuan modern kepada masyarakat Afrika. Nah, di sini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu perkembangan Islam di Afrika. Islam merupakan salah satu pengaruh sejarah yang sangat signifikan dalam kemajuan peradaban di Afrika. Islam mulai menyebar di Afrika secara bertahap sejak abad ke-7 Masehi. Penyebaran tidak hanya melalui peperangan saja, tetapi juga lewat perdagangan, perkawinan, dan pertukaran budaya. Agama ini memberikan dampak besar pada aspek keagamaan politik. Nah, sementara itu di Afrika Timur, penyebaran Islam berlangsung melalui jalur laut di Samudra Hindia pada abad ke-8 Masehi. Pedagang dari Arab, Persia, dan India memperkenalkan agama Islam di pantai timur Afrika, termasuk Mambosa, Kilwa, dan Sofala di daerah tersebut. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga bagian dari budaya lokal yang dikenal sebagai budaya
Swahili, gabungan antara unsur Arab dan Afrika. Di samping wilayah utara, barat, dan timur, Islam juga perlahan-lahan berkembang di bagian tengah dan selatan. Afrika melalui kegiatan misi para ulama dan sistem perdagangan, namun penyebaran ini tidak lambat disebabkan oleh faktor geografis dan kuatnya tradisi kepercayaan lokal. Meski demikian, di beberapa lokal Islam berhasil beradaptasi dengan budaya setempat. Tradisi Islam di Afrika seringkali berimigrasi atau berintegrasi dengan unsur-unsur seperti penghormatan terhadap nenek moyang. Nah, dari situ di sisi lain dari situ kita tahu bahwa Islam sangat berpengaruh pada zaman dulu di Afrika. Nah, sekian hasil presentasi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.